Nah, pemirsa kita kembali lagi, pastinya juga di Bi Talk Show masih bersama saya Armen Nasri dan juga bersama dua narasumber saya atau juga bintang tamu saya untuk hari ini ada Teju dan juga ada Fani Dilasari MSN. Nah, itu Fani MSN ya atau juga lebih dikenal dengan Tejo. Nah, pastinya juga untuk sesuai dengan tema kita itu monolog dalam bingkai tradisi ya. Nah, pastinya juga kalau kita berbicara sejarah teater ya, mungkin pastinya juga itu dari kalau di luar negeri pasti ada ya, udah lama sekali ya. Dan mungkin dari yang paling terkenal sampai sekarang itu di New York kalau nggak salah pementasan di Broadway, dan itu merupakan pencapaian tertinggi juga dari seorang aktor karena nggak semua orang yang bisa berakting itu sebagai bintang aktor ya itu bisa totally di teater gitu. Dan terjadi juga di Indonesia. Terus kalau kita juga tadi di behind the scene kami juga ada ngomong nih sebentar ya. Nah, mungkin ke sama Tejo dulu nih, nanti saya sama Fani juga. Kalau misalnya di Aceh sendiri sebenarnya itu teater ini udah sangat lama sekali ya. Mungkin dari persepsi sekarang mungkin antara seperti hikayat, nah seperti juga tokoh seniman yang sangat legend juga di Aceh ya. Itu seperti Adnan PM Toh. Nah, itu sebenarnya bagian dari teater kah atau emang dia sudah mempraktek teater itu sendiri? Nah, itu juga mungkin dari Teji sendiri nih, mungkin secara singkat bisa menjelaskan sama pemirsa di rumah. Wah, sebenarnya itu teater atau sebenarnya itu bagian dari teater atau seperti apa? Baik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang teater secara umum, ya, secara pengertiannya aja, apa yang dipertunjukkan di atas panggung itu itulah teater ya, dulu ya. Nah, sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan berteater itu sudah dilakukan sejak lama sekali. Oke. Atau bahkan sebelum masyarakat mengetahui ini yang sedang saya lakukan adalah saya berteater, mereka sudah melakukan itu. Cuma mereka nggak tahu bahwasanya mereka sedang berteater. Sudah berteater. Karena itu kan istilah-istilah teater itu baru kemudian muncul. Nah, mungkin bagi masyarakat kita yang melakukan pertunjukan, kemudian dia melakukan dengan lokasi di atas panggung, lalu ada penonton, dia nggak tahu bahwasanya dia sedang berteater. Nah, artinya mungkin ada istilah-istilah lain dari masyarakat yang menyebutkan bahwasanya apa istilahnya untuk jenis itu, jenis pertunjukan itu. Pasandiwara atau apa, banyak istilah untuk itu. Nah, kemudian sebenarnya di Aceh juga sudah ada masterpiece sendiri tentang teater ini ya, monolog ya. Kalau kita bicara tentang dalam bingkai monolog tadi ya, bicara tema kita monolog dalam bingkai tradisi. Sangat-sangat kena dengan apa yang kita kenal dengan nama hikayat PM Toh atau dengan tokohnya Adnan PM Toh, Tengku Adnan PM Toh. Nah, mungkin itu sosok Adnan PM Toh itu merupakan figur yang sangat tidak bisa dilupakan ya, terutama oleh pelaku-pelaku seni pertunjukan di Aceh dan secara umum mungkin masyarakat Aceh pasti mengenal dan tidak mungkin melupakan sosok Adnan PM Toh karena beliau yang mempopulerkan sebenarnya, yang mempopulerkan pertunjukan yang dimainkan oleh satu orang dan memainkan berbagai karakter di atas panggung, bagaimana dia hanya satu orang, Tengku Adnan PM Toh, lalu beliau bisa memainkan karakter raja, kemudian karakter bidadari, karakter lebih dari 3 karakter dia mainkan dalam satu waktu dan satu tempat, dan itu tidak mudah dimainkan oleh semua orang, apalagi yang memang belum pernah berlatih sama sekali untuk dalam hal ini berteater ya. Iya. Artinya Tengku Adnan PM Toh ini yang betul-betul yang memperkenalkan, mempopulerkan bahwasanya inilah kesenian monolog yang memang ini betul-betul tradisinya tradisi Aceh. Karena memang di Aceh ini kan lebih dulu populer itu kita dengan tradisi lisan sebenarnya. Tradisi lisan, berhikayat, ya kan? Artinya semua daerah ada punya kekuatan-kekuatan tersendiri ya. Mungkin di daerah atau Sumatera sebagian besar itu pasti tradisi lisan lebih kuat. Nah, kita dari tradisi lisan itu baru kemudian kita melihat ada beberapa bentuk sebenarnya. Selain ada Tengku Adnan PM Toh, ada beberapa seniman lain yang membawakan hikayat itu tapi tidak menyerupai, tidak seperti Adnan PM Toh. Mereka membawakan hikayat artinya semacam berdendang sendiri, tidak ada aksi dramatiknya di atas panggung, sehingga apa? Bagi penonton mungkin akan sangat susah untuk membedakan mana karakter si A, mana karakter si B, dan mana karakter si C di saat dia menyampaikan hikayat itu.
Tetapi oleh Teguh Anam Pemtoh di mungkin dikreasikan sama beliau ini sehingga hikayat itu seperti hidup. Kita seperti menonton sebuah hiburan yang sangat mengasihkan. Artinya tidak hanya kita mendengar, artinya indera penglihatan kita juga ini dikasih asupan ini. Iya, benar. Kalau hikayat kan mungkin akan lebih dominan indera pendengaran, kita mendengar, asik kita mendengar hikayat, irama syairnya bagus, menarik. Mungkin kita sambil pejam mata sambil tidur juga bisa menikmati hikayat itu. Tapi oleh Teguh Anam Pemtoh ini indera penglihatan kita juga sudah diberi ruang untuk menikmati pertunjukan secara visual. Karena di sini ada saya katakan tadi aksi di atas panggung yang dilakukan oleh seorang Teguh Anam Pemtoh dengan sangat lihai dan sangat mahir bagaimana berganti peran dalam satu waktu, dalam seketika itu juga, tapi tidak memberi jeda kepada penonton sehingga dia tidak memutuskan emosi ya. Karena itu yang paling susah, kita menjaga emosi penonton itu agar tetap bisa menikmati bagaimana ruh pertunjukan kita. Tapi Teguh Anam Pemtoh itu bisa beliau bisa memberikan istilahnya membawakan hikayat ini dengan sebagus itu, dengan sangat total, dan itu sangat jarang kita temukan, bahkan di berbagai banyak daerah atau bahkan negara kita susah untuk mendapatkan yang figur seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi itu ya udah pastinya juga mungkin untuk para pemirsa di rumah udah dapat yang jelasnya. Wah, berarti ini benar nih seperti pertanyaan tadi gitu. Seperti pertanyaan saya tadi ya. Nah, ternyata itu memang sudah dari dulu, dan pastinya juga seorang legend seperti Anam Pemtoh yang bukan secara nggak langsung sih, mungkin dia memang udah tahu itu dia bagian dari teater ya. Nah, pastinya juga dari ini. Oke, nah terus saya kalau misalnya ini saya mau tanya sama Fani juga nih. Nah, pasti juga teater ini yang pasti tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai tradisi ya, atau juga kebudayaan kita, atau juga mungkin dari nilai-nilai kearifan lokal. Nah, terus kalau misalnya dari peran sebuah institusi nih, nah apalagi juga mungkin khususnya dalam dunia akademisi nih ya. Nah, jadi effortnya ataupun usaha atau itu yang dilakukan supaya juga teater ini tetap terus memasyarakat. Nah, itu juga mungkin melalui kegiatan-kegiatan baik itu seperti pagelaran, mungkin kalau dulu sebelum pandemi ya. Nah, itu apa aja sih gitu, Van, ya mungkin yang usaha-usaha, atau juga mungkin yang pastinya juga tetap mempertahankan kok teater ini tetap dekat dengan masyarakat gitu. Terutama dalam institusi akademisi pendidikan tinggi ya, institusi pendidikan tinggi. Saya ada satu kutipan yang menarik ya kalau kita bicara tentang teater, di mana saya ingin hidup di teater dan teater itu ada di kehidupan. Oke. Kalau kita bicara tentang siapa sih yang merasa ataupun memang harus memiliki andil dalam perkembangan teater saat ini, mungkin seperti itu. Bener. Ya. Salah satunya memang akademisi, seperti misalnya adanya ISBI ya, adanya benar. Institut Seni Budaya Indonesia di Aceh, seharusnya menjadi sebuah laboratorium, menjadi ruang kreatif, dan juga lembaga pelestarian dari seni budaya, khususnya teater. Dan apa teaternya ya, kecenderungannya haruslah teater tradisi Aceh, yaitu adanya teater tutur, salah satunya Pemtoh, seperti yang dijelaskan Pak Tejo tadi gitu. Tapi di sini juga semua ikut berperan sebenarnya. Bagaimana teater itu bisa berkembang? Saya juga mengutip sih, sekarang tuh lagi sibuk ya pemerintah, orang dunia industri, orang dunia pariwisata juga lebih cenderung sekarang nih strategi pentaholik katanya. Ya, pentaholik. Semuanya harus bersinergi, di mana pasar, kemudian pemerintah, akademisi, komunitas, media, termasuk kayak Yubi ini ya, harus berperan terus gitu. Kita media termasuk televisi, apakah media sosial, zaman sekarang ya kita terus menggerakkan, mensosialisasikan bahwasannya ada loh teater tradisi khususnya di Aceh, yaitu yang dikenal dengan teater tutur Pemtoh, dan bentuknya monolog gitu. Itu tugas kita bersama. Dan di sini pun untuk ISBI Aceh sendiri yang merupakan kampus seni budaya satu-satunya di Sumatera loh, ada di Aceh. Yang ada seharusnya yang mempunyai peran juga aktif dalam merangkum, dalam artian sekarang ini saya khususnya dosen ya di Prodi Seni Teater ISBI Aceh.
bagaimana kajian-kajian seni teater di ISBI Aceh itu kita mengarahkan mahasiswa untuk risetnya, penelitiannya itu basicnya adalah tradisi. Tradisi Aceh tentunya. Kemudian bagaimana sih ruang penciptaannya di ISBI Aceh? Walaupun sekarang kecenderungannya sih kalau masih anak muda, apalagi di ISBI kan geliat tentang kontemporer sangat booming ya. Kan? Tapi walaupun kita bergerak dalam teater masa kini, teater kontemporer dengan bentuk ketubuhannya dan bentuk estetika yang beraneka ragam gitu. Ya sebagaimanapun pijakannya itu tetap tradisi Aceh gitu. Oke. Nah, pemirsa kita break sebentar karena juga ini nanti kita juga masih punya satu sesi lagi dan nanti kita juga akan membahas lebih dalam lagi ya. Tentunya juga mungkin lebih ke conclusion-nya nih. Nah, seperti apa sih gitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, pasti juga mungkin dengan sosialisasi dengan bincang-bincang kita ini itu banyak dari terutama dari instansi-instansi pemerintah terkait itu yang pastinya itu juga bisa mengetahui ini loh sebenarnya pemasahannya dan what should we do gitu untuk kedepannya gitu ya, untuk further action-nya seperti apa untuk keberlangsungan teater ini yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia dan pasti juga kebudayaan Aceh yang tidak bisa terpisahkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show dan nanti kita bertiga bakal kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.